Shalom, selamat datang di channel Pengkhotbah Deso. Yang baru bergabung, boleh mengklik subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Kiranya Tuhan memberkati. Hari ini kita akan membahas tentang pertobatan sejati. Apa itu pertobatan sejati? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya sebagai berikut. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema pertobatan sejati. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hari ini Tuhan, nyatakanlah belas kasihanmu, nyatakanlah kuasamu melalui pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi hal yang membawa iman kami untuk semakin hari semakin bertumbuh, terutama kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam buah pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema pertobatan sejati yang saya ambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk pemirsa semuanya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ada di dalam benak pikiran kita tentang pertobatan? Apakah pertobatan itu hanya berbicara tentang penyesalan begitu saja? Apakah pertobatan itu hanya sekedar suatu perubahan moralitas dari yang jahat menjadi yang baik? Atau pertobatan itu hanya sekedar kehidupan yang menunjukkan legalitas agamawi kita sebagai orang Kristen, begitu saja? Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat di sini apa yang mengartikan pertobatan sejati itu, apa yang menjadi arti dari pertobatan sejati itu. Kalau kita melihat dalam Injil Markus di sini, setelah Yesus dibaptiskan dan menang atas pencobaan di padang gurun, ia memulai pelayanannya di Galilea. Di sana ia mendapatkan satu kemenangan yang luar biasa. Dia memberitakan kabar baik, berita Injil Yesus Kristus. Dia berseru dan berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan baik-baik kalimat waktunya telah genap. Hal ini berbicara tentang kegenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias yang telah dijanjikan dimulai dari perjanjian lama. Dan ketika Yesus berkata, waktunya telah genap, ini juga selaras dengan apa yang tercatat di dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 21, yang dimana Yesus memproklamasikan, menyatakan dirinya tentang bahwa dia adalah pribadi yang menggenapi dari apa yang telah dinubuatkan oleh perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi. Dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 21 berkata seperti ini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Perhatikan baik-baik kalimat terakhir dari Yesus yang dia ucapkan itu. Pada hari ini genaplah nas ketika kamu mendengarnya. Ini memperlihatkan bahwa Yesus membenarkan apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias yang telah tergenapi di dalam Yesus. Oleh karena itulah, Yesus disebut Kristus yang artinya yang diurapi. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kalimat waktunya telah genap yang ditulis oleh Markus ini,
Di sini Yesus sedang memperlihatkan kapasitasnya sebagai Sang Mesias yang membebaskan umatnya. Maka dari itu, dia berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi seruan daripada Yesus itu adalah seruan yang mendatangkan pengharapan, kepastian di dalam pertobatan dan percaya kepada Injil itu sendiri. Lantas, apakah pertobatan itu yang Markus maksud? Jadi kata pertobatan dari kata metanoia, yang diartikan perubahan pikiran atau hati secara utuh. Jadi Markus ingin menyatakan seperti ini, bahwa kamu harus mengubah hati dan pikiranmu secara utuh. Jadi hal ini juga berbicara tentang sebuah komitmen hidup. Ketika kita bertobat, itu membutuhkan kehidupan yang penuh dengan komitmen, mengarahkan diri kepada Yesus Kristus. Lantas, kita dapat melihat contoh pertobatan dari Paulus. Dia menunjukkan pertobatan yang luar biasa. Dari seorang pembunuh, dari seorang yang membenci kekristenan, menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan melayani, menyampaikan berita Injil. Inilah perubahan total. Filipi berkata di dalam surat Filipi seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Surat Filipi mengatakan seperti ini secara singkat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Perhatikan baik-baik, apa yang dulu dianggap keuntungan bagi dia, sekarang dianggap sebagai hal yang rugi. Karena apa? Suatu hal ini karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupannya. Inilah pertobatan. Jadi pertobatan sejati bukan berbicara tentang penyesalan begitu saja. Bukan berbicara tentang perubahan moralitas dari jahat menjadi baik. Tetapi adanya komitmen untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sebab pertobatan tanpa engkau dan saya mengarahkan diri kepada Yesus adalah kesia-siaan. Kepercayaan tanpa Yesus, pertobatan tanpa Yesus adalah hal yang dapat dan bisa pastinya membawa kepada kebinasaan. Tetapi ketika pertobatan kita ada di dalam Yesus, akan mendatangkan kepastian. Oleh karena itulah, Yesus di sini berseru bukan hanya bertobatlah, tetapi ada satu perintah lagi, percayalah kepada Injil. Percaya kepada Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah panggilan Allah bagi para pendosa untuk datang kepada Dia, untuk berserah penuh kepada belas kasihannya. Sehingga kita mendapatkan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah melalui pemberitaan Injil itu. Inilah kuasa Injil di dalam Yesus. Jadi saya tekankan kembali, pertobatan sejati adalah pertobatan di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengarahkan hidup kita sepenuhnya, berkomitmen sepenuhnya untuk datang kepada Yesus. Mari pada saat hari ini, saudara pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita masih belum dalam pertobatan sejati, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Yesus ada satu kebenaran yang kita dapat miliki oleh karena karyanya, bukan karena perbuatan kita. Jangan takut untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Firman Allah katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Maka dari itu, datanglah kepada Dia, percayalah kepada Dia, dan pertobatan sejati akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Yesus. Hari ini, bagi pemirsa yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kiranya Tuhan menerangi hati kami, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang mengalami pertobatan sejati oleh karena Roh Kudus. Dan kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya penjabaran ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, dan kita diingatkan untuk mengalami pertobatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.